Alhamdulillah nahmaduhu wa nasta'inuhu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fala mudilla lahu wa may yudlil fala hadiya lahu wa asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lahu wa anna Muhammadan abduhu wa rasuluh alladzi la nabiyya wa la rasula ba'da. Amma ba'd. Wa qala Allah ta'ala fil Qur'anil Azim. A'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Ma asaba min musibatin illa bi iznillah. Wa may yu'min billahi yahdi qalbah. Wallahu bi kulli syai'in. Khatiban ma'asyiral muslimin wal muslimat rahimakumullah. Alhamdulillah dengan kudrat serta irada Allah Subhanahu wa taala, pada kesempatan ini kita bisa memanfaatkan menggunakan sisa usia, sisa waktu, kesempatan sehat beserta afiatnya yang telah Allah berikan untuk senantiasa taat terhadap Allah Subhanahu wa taala, yang tentu insya Allah dibarengi dengan kesesuaian dengan apa yang telah ditentukan atau apa yang telah dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Ikhwatu iman rahimakumullah, sebagaimana yang telah kita mafhumi bersama bahwa sudah beberapa waktu berlalu, beberapa minggu bahkan bulan berlalu, sampai hari ini di Indonesia khususnya masih terus diselimuti dengan kabut corona, virus COVID-19 yang tentu banyak sekali orang yang merasa ketakutan. Yang jadi masalah tentu bukan takutnya, melainkan yang jadi permasalahan adalah karena banyak orang ternyata salah dalam menempatkan rasa takut. Timbul pertanyaan, apakah wabah ini merupakan azab ataukah wabah ini merupakan musibah? Untuk menjawab pertanyaan itu sebetulnya sudah ada dalam hadis Rasulullah SAW yang diriwayatkan oleh Imam Al-Bukhari. Sama dulu pun Aisyah pernah bertanya kepada Rasul mengenai at-ta'un. Apa itu ta'un? Wabah itu apa sih? Ta'un itu apa sih? Apakah merupakan azab ataukah ini menjadi sebuah rahmat atau seperti apa? Maka Rasulullah SAW menjawab, karena adzaban yab'asuhu Allahu ala may yasha. Rasul menegaskan dalam hadis itu untuk menjawab pertanyaan Aisyah. Kata Rasul, karena adzaban yab'asuhu Allah. Ta'un itu, wabah itu merupakan azaban, merupakan siksa, merupakan azab yang Allah bagi siapa yang dikehendaki oleh Allah, merupakan azab bagi orang-orang yang kufur kepada Allah. Faja'alahu, lalu Allah menjadikan wabah itu rahmatan lil mu'minin, rahmah bagi orang-orang yang beriman.
Hadis ini memang tidak sedikit pun menyinggung ungkapan atau tidak sedikit pun kita temui lafaz kufar. Rasul hanya mengatakan man yasha'u faja'alahu. Rasul hanya mengatakan kana adzaban yab'asullah. Wabah itu, taun itu merupakan azab bagi siapa saja yang dikehendaki oleh Allah. Cuman banyak yang menerjemahkan atau mengartikan azab bagi orang-orang yang kafir. Di mana cara menang lafaz kafirna? Apa tadi yang kedua disebutkan faja'alahullahu rahmatan lil mu'minin. Karena bagi orang yang beriman, wabah ini merupakan rahmat. Bagi orang-orang yang mukmin, wabah ini, taun ini merupakan rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala. Sampai-sampai nanti di ujung hadisnya Rasul mengatakan ganjaran orang-orang yang seperti tadi mislu ajri syahid, ganjarannya seperti orang yang mati di medan juang. Bagi siapa? Bagi orang-orang yang beriman yang meyakini bahwa taun itu wabah itu dari ketetapan Allah Subhanahu wa ta'ala, dan dia pun istilahnya ya'lamu annahu la yusibuhu. Dia mengetahui bahwa tidak akan ada seorang pun yang akan terkena oleh wabah taun ini illa makataballahu, kecuali sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Dengan demikian, ikhwatu iman rahimakumullah, jelas sudah bagi kita bahwa wabah ini, taun ini satu merupakan musibah. Meskipun tadi Rasul mengatakan bahwa wabah ini azaban, merupakan azab, dan bagi orang-orang yang beriman, wabah ini merupakan rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi mana mungkin jadi rahmat? Tidak bisa menjadi sebuah rahmat jika kita tidak menghadapinya, tidak menyikapinya dengan sesuai. Betul, Rasul menyatakan bahwa wabah itu, taun itu, termasuk sekarang COVID, rahmatan lil mu'minin, rahmat bagi orang-orang yang beriman. Tapi mana mungkin jadi rahmat kalau kita menghadapinya tidak sesuai, kalau kita tidak mengelola itu dengan baik dan benar. Kita sikapi dengan rasa takut yang berlebihan, kita sikapi dengan sikap yang paranoid. Kira-kira rahmat bukan yang seperti itu, ngeunah teu. Menimbulkan kepanikan, menimbulkan ketidaknyamanan, menimbulkan ketidaktenangan, menimbulkan rasa panik yang luar biasa. Banyak rahmat begitu. Nah makanya ketika kita bisa menghadapi dan menyikapi, mengelola itu dengan baik, baru wabah ini akan menjadi sebuah rahmat. Buktina naon? Buktina tadi dina hadisna, di akhir hadisnya Rasul menyatakan pahalanya sama seperti orang-orang yang syahid. Salah satu bukti bahwa wabah merupakan rahmat bagi orang-orang yang beriman. Untuk lebih jelasnya, mari kita perhatikan firman Allah Subhanahu wa ta'ala yang termaktub dalam surat At-Taghabun ayat 11 yang tadi di awal saya bacakan.
Dalam ayat itu Allah menyampaikan ma asaba min musibatin illa biiznillah. Tidak ada suatu musibah pun, tidak ada suatu kejadian pun, tidak ada suatu bencana pun yang terjadi, yang menimpa kepada seseorang, kepada satu bangsa, kepada suatu negeri, illa biiznillahi, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Wa may yu'min billah, dan barang siapa yang beriman kepada Allah, yahdi qalbah, maka Allah menyatakan dia, Allah akan memberi petunjuk kepada hati. Waktu iman rahimahullah, dalam ayat itu Allah menegaskan tidak ada satu kejadian pun ma'asoba bi musibatin. Tidak ada satu kejadian pun, tidak ada satu musibah pun, tidak ada satu tragedi pun yang menimpa baik kepada orang, per individu, ataupun kepada negara, kepada negeri, kepada siapa saja, illa biidznillah, kecuali atas izin Allah Subhanahu wa ta'ala. Dan dengan ayat ini Allah hendak menjelaskan bahwa siapapun tidak bisa melebihi Allah Subhanahu wa ta'ala. Di pemerintah cicing di imah, stay at home, itu bahasanya. PSBB diterapkan di mana-mana. Jelema teu meunang sekolah, jelema teu meunang irit ke masjid, jumaahan ditutup, tarawehan gitu. Ikhwatu iman rahimakumullah, yakin meskipun sudah melakukan apa saja upaya untuk menghindari virus tersebut, jika Allah mengizinkan virus tersebut sampai masuk kepada badan kita, siapa yang bisa menahan? Saha lu bisa nahan? Karena tidak ada seorang pun yang bisa menahan itu. Semua itu biiznillahi. Dalam lafaz selanjutnya, wa may yu'min billahi, barang siapa yang beriman kepada Allah, beriman karena nauna, beriman kepada ketetapan yang tadi, bahwa semua itu sudah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Waktu iman rahimakumullah, sebagaimana di awal tadi disampaikan, telah dibacakan dalam surat At-Taghabun, kita meyakini bahwa tidak ada sesuatu yang telah ditetapkan oleh Allah, tidak ada sesuatu yang menimpa seseorang kecuali telah ditetapkan oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Penyakit, wabah, virus, dan lain sebagainya, jika Allah tidak menghendaki, jika Allah tidak mengizinkan masuk kepada tubuh kita, yakin itu tidak akan terjadi. Sebaliknya, jika Allah sudah mengizinkan virus itu masuk, penyakit itu masuk, kita terkena penyakit, meskipun kita menggunakan penghalang, menggunakan imun yang baik, menggunakan perlindungan yang luar biasa, tapi jika Allah iznillah, jika Allah mengizinkan Allah, maka semuanya itu akan terjadi. Kita meyakini bahwa setiap manusia akan menemui kematian. Kullu nafsin za'iqatul maut. Kita yakin bahwa siapapun akan mengalami kematian, dan kita meyakini bahwa kematian itu sudah merupakan kepastian yang tidak bisa ditolak, kepastian yang tidak bisa dihindari. Dek nyumput ka mana wae, lamun geus datang waktuna maotnya mah ciga tadi. Rek nyumput di mana wae, rek make APD ciga kumaha wae, ketika Allah menghendaki seseorang terkena penyakit, terkena virus, ya sudah terkena.
Tapi iman rahimakumullah, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan senantiasa memberi pahala, memberi ganjaran, memberi balasan itu justru dari apa yang dilakukan. Dengan kata lain, Allah Subhanahu wa Ta'ala akan memberikan ganjaran itu kepada orang yang berusaha, berikhtiar. Betul, kematian akan datang kepada siapapun. Kita yakin bahwa kita akan menemui kematian. Tapi kita pun harus yakin bahwa sebelum mati Allah akan memberikan ujian. Begitu. Sekali lagi kita ulang. Betul. Tidak salah, bahkan kita wajib, bahkan harus. Kita meyakini, kita yakin bahwa setiap manusia, termasuk kita pribadi, akan mengalami kematian, bakal maut kan ini. Dan itu sudah menjadi kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala yang harus diyakini. Tapi jangan lupa kita pun harus yakin bahwa sebelum mati Allah Subhanahu wa Ta'ala terlebih dahulu akan menguji, akan memberikan ujian, kepada hamba-hambanya, terlebih kepada orang-orang yang beriman. Makanya salah satu bentuk ujian yang ditetapkan oleh Allah yang sedang kita alami sekarang, yang sedang kita saksikan sekarang, salah satunya adalah terjadinya wabah virus yang kita kenal virus corona atau COVID-19 yang sudah menjadi pandemi, yang sudah menjadi pandemi. Itu merupakan salah satu bentuk dari musibah. Meskipun nanti kita harus yakin, kita pun harus percaya bahwa nanti bentuk musibah itu tidak mesti harus selalu kepahitan, kesakitan, rasa sakit, penyakit, tidak. Penyakit itu, musibah itu bisa dalam bentuk kepahitan, bisa juga musibah itu dalam bentuk kelapangan, keleluasaan. Cuman kadang-kadang biasanya kita akan mengatakan itu musibah, menyebut itu musibah, manakala mendapatkan sesuatu yang tidak enak. Di PHK, kecelakaan, kehilangan sesuatu yang berharga, biasanya kita menganggap musibah hanya sebatas itu saja. Padahal musibah tidak harus selalu sesuatu yang pahit, tidak harus selalu sesuatu yang jelek. Karena ternyata yang baik pun, sesuatu yang baik pun, kelapangan pun akan termasuk kepada musibah. Atau akan masuk kepada bentuk dari ujian dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Jelema kadang-kadang namun diuji ku kapeureut, kalau dia diuji dengan kepahitan, kalau dia diuji dengan sesuatu yang tidak mengenakan, dia akan segera mengingat Allah. Dia akan segera berzikir kepada Allah. Dia akan segera memohon ampunan Allah. Tapi ketika manusia diberikan ujian ke lapangan, dagang untuk gede, usahanya maju, dan lain sebagainya, kadang-kadang manusia lupa bahwa semua itu hakikatnya Allah yang telah menentukan.
ma asoba musibah illa biiznillah. Tidak ada satu musibah pun, baik musibah yang bentuknya yang tidak mengenakan ataupun musibah dalam artian kelapangan, mempunyai kelapangan hati, dua-duanya biiznillah ditetapkan oleh Allah dengan izin. Selanjutnya, waktu iman rahimahullah, tadi di awal disampaikan bahwa wabah ini, musibah ini, penyakit ini, virus ini merupakan apa istilahnya, ujian, dan sudah ditetapkan oleh Rasul, dinyatakan oleh Rasul ini menjadi rahmatan lil mu'minin, akan menjadi rahmat bagi orang-orang yang beriman. Syaratnya adalah kita bisa menyikapi itu. Yang pertama, kita yakini bahwa ini ketetapan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah takdir Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini adalah sudah kepastian Allah Subhanahu wa Ta'ala. Kenapa banyak orang yang takut? Kenapa banyak orang yang menjadi panik? Karena kadang-kadang dia lupa kepada yang menciptakan virus itu sendiri. Padahal Allah sudah menyampaikan, ma asaba min musibatin fil ardi wala fi anfusikum. Tidak ada suatu bencana pun yang menimpa di bumi dan pula menimpa pada dirimu illa fi kitabim min qabli an nabra'aha, kecuali kata Allah telah tertulis dalam kitab Lauh Mahfuz. Lantas apa tujuan Allah menyampaikan itu, menjelaskan itu? Dalam ayat selanjutnya Allah menyatakan likaila tasau. Kami jelaskannya demikian itu supaya kamu jangan berduka cita terhadap apa yang telah hilang, terhadap apa yang telah luput dari kamu, dan jangan terlalu bergembira. Surat Al-Hadid ayat 22 yang barusan disampaikan semakna dengan surat At-Taghabun ayat 11 yang tadi. Cuma di surat Al-Hadid ayat 23-nya dinyatakan oleh Allah, itu semua disampaikan oleh Allah agar manusia tidak terlalu bersedih hati ketika mendapatkan sesuatu yang tidak mengenakan, dan tidak terlalu bergembira ketika mendapatkan sesuatu yang diinginkan. Ini mungkin yang lebih tepat bagi kita. Ini mungkin yang lebih pas dengan keadaan sekarang. Gimana? Kita terlalu takut, terlalu panik, karena kita lupa kadang-kadang siapa di balik ini. Untuk itu, mari kita yakini bersama bahwa ini adalah sudah ketetapan Allah yang merupakan salah satu dari bentuk ujian. Terus nanti ujian Allah itu namun wae sih. Kita lihat surah Al-Baqarah ayat 155. Al-Baqarah 155 di sana Allah lebih merinci bentuk-bentuk ujiannya. Bentuk-bentuk ujian yang diberikan kepada kita. Wala nabluwannakum bisyai'in minal khawf wal ju' wa naqsim minal amwal wal anfus was samarat. Dalam ayat itu jelas Allah menyatakan, dan sungguh akan kami berikan cobaan kepada kamu. Namun bentuk cobaan nanti minal khawf, sedikit rasa takut, dan ini yang sedang terjadi di antara kita sekarang. Sedang ada khauf, sedang ada rasa takut. Sariun jelema di barakem pakai masker, sariun jelema make
sarung tangan. Tapi kalau masjid kadang-kadang jelema yang ada sarang minal khauf. Artinya wajar memang ketika kita merasa takut dengan adanya wabah itu. Tapi tadi di awal sampaikan jangan salah menempatkan khaufnya. Artinya jangan berlebihan. Jangan terlalu berlebihan. Karena ketika berlebihan bukan tidak mungkin kita akan lupa kepada siapa seharusnya kita beri. Iman rahimakumullah, terlepas dari banyaknya ujian, banyaknya cobaan, atau adanya cobaan ujian yang sangat berat yang sedang kita laksanakan, yang sedang kita alami sekarang, di mana sudah menyebarnya COVID-19, Corona, yang banyak orang takut tertular dan lain sebagainya. Satu hal yang perlu kita yakini, satu hal yang harus kita yakini, bahwa bagi orang-orang yang beriman, semua itu akan menjadi kebaikan. Semua itu akan menjadi khair. Semua itu akan menjadi kebaikan. Makanya sekali lagi saya tekankan tadi di awal disampaikan bahwa taun, mulai dari wabah virus, ya, bahwa taun itu, virus itu merupakan rahmatan lil mu'minina. Bukan hanya virus, bukan hanya sesuatu yang tidak mengenakan, bukan hanya sesuatu yang menguntungkan, bukan hanya sesuatu yang memberikan kenikmatan terhadap tetapi sesuatu yang memberikan ketidaknyamanan, menimbulkan kesedihan, kepedihan bagi orang yang beriman, itu semua akan menjadi kebaikan. Allah menguji kita dengan khauf, dengan rasa takut, akan menjadi kebaikan bagi orang ini. Yang kedua, al-ju. Allah menguji kita dengan al-ju, sedikit kelaparan. Dan ini pula yang kemudian sedang dirasakan, dan takut terkena, takut teralami. Al-ju, kelaparan. Makanya kan ramainya virus corona diadu-adukan di urusan kelaparan. Tukang beca terpapar, tukang beca nangkarak, lemas, terkulai. Tidak ada yang mau menolong, diduga corona, ternyata kelaparan. Ingat, Allah akan menguji manusia al-khauf wal-ju, dengan ketakutan, dengan kelaparan. Allah menguji, menurunkan penyakit. Allah menurunkan satu virus yang tidak kasat mata saja sudah cukup membuat orang khauf, sudah cukup membuat manusia panik, sudah cukup membuat orang menjadi takut, bahkan kesananya al-ju, kelaparan. Wa naqsim minal amwal, berkurangnya harta. Dan yang ketiga inilah yang paling ditakuti oleh kita. Naqsim minal amwal, sieun leungiteun, sieun kurang harta, sieun kurang rezeki, sieun teu meunang rezeki, dan lain sebagainya. Kayak virus corona, kemudian pemerintah menerapkan PSBB dan lain sebagainya. Yang paling pertama ditakuti oleh bangsa kita, oleh orang-orang di kita apa? Sieun teu bisa digawe, kamu tidak bisa digawe, kehilangan rezeki, tidak bisa makan, dan lain sebagainya. Padahal tadi pun di awal sudah beberapa kali disebutkan, sesuatu apapun yang terjadi dan menimpa kepada manusia itu sudah ketetapan Allah. Wa naqsim minal amwal,
berkurangnya harta, itu pun sudah merupakan ujian dari Allah. Aya virus corona sieun, leungit harta sieun teu menang rezeki, takut berkurang penghasilannya. Kenapa sampai muncul rasa takut itu? Sieun teu menang duit jeung sabangsana, sabab kadang-kadang urang ngukur rezeki dengan kerja itu. Awas. Kadang-kadang kita mengukur rezeki itu dengan hasil kerja. Sehingga orang yang tidak bekerja disebut teu boga rezeki. Orang yang kehilangan pekerjaan disebut orang yang kehilangan rezeki. Ada istilah memutus rezeki dan lain sebagainya. Bohongan orang ngukur rezeki teh ku hasil gawe. Kita lupa segala sesuatu yang diberikan oleh Allah kepada kita itu adalah rezeki. Anu digawe rezeki, naon digawe rezeki digawe itu rezeki. Tukang gojek, ojol, kemudian mendapatkan penghasilan yang sedikit, ngarumas, kesel, rumahku terima. Dia mengatakan bahwa rezeki saya hanya sedikit saja. Kenapa bisa menganggap rezeki saya sedikit dan tidak disyukuri? Karena dia menganggap bahwa rezeki itu hasil kerjanya, padahal rezeki bukan hasil kerja. Ketika kita bangun tidur, yang paling pertama kita syukuri apa? Yang paling pertama kita syukuri kepada Allah ketika kita membuka mata, bangun dari tidur kita adalah ahya, kehidupan. Alhamdulillahilladzi ahyana. Segala puji bagi Allah yang telah menghidupkan kami, kan gitu. Berarti ahya, kehidupan itu merupakan salah satu bagian dari rezeki yang telah ditetapkan oleh Allah. Masih Allah. Wal anfus, kekurangan jiwa atau kehilangan orang yang dikasihi, yang dicintai, sieun maut dan lain sebagainya. Ya siga ayeuna dapat jelema sieun ku corona, sieun ku virus, hakikatna mah sieun ku pae. Takut dengan kematian. Pak intinya mah eta. Kebanyakan orang takut dengan virus itu karena dia takut matinya. Eta cenah teu kamar racin sieun kunaon? Masih ditutupan keur ngaji wae jadi teu meunang eta mah lain sieun ku pae. Bukan takut mati. Hanya kita sedang menjalankan ujian dari Allah dengan cara bersabar. Pan sabar lain kudu cicing. Sabar bukan menyerah. Sabar itu berpasrah. Kita menyerahkan segala sesuatu kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ada ikhtiar langit, ada ikhtiar bumi, begitu. Ikhtiar bumi nanya masjid dibersihan, masjid ditutupan, tidak ada kegiatan, itu ikhtiar bumi. Ikhtiar langitnya kita tetap tidak henti-hentinya beribadah kepada Allah, karena masjid bukan satu-satunya tempat untuk beribadah. Betul masjid tempat ibadah, tapi masjid bukan satu-satunya tempat ibadah. Ada orang yang mengatakan ada masjid bersih, masjid itu suci, masjid itu bersih, tidak ada najis, tidak ada virus di dalamnya. Saya jawab betul, masjid itu suci, masjid itu bebas dari virus, tapi toh mau virus ke masjid gitu.
Kan bisa jadi asal masjidnya bersih, virus kusawab datang jelema-jelema anu memang kemungkinan bisa jadi tidak mustahil Anda terkena virus, jadi ya virus gitu. Ini kenapa harus disampaikan? Karena begini, masih banyak orang yang saling menyalahkan. Orang yang tetap Jumatan menyalahkan kepada orang yang tidak melaksanakan Jumat di masjid. Begitupun sebaliknya, orang yang tidak melaksanakan sholat di masjid nyalahkan ke jelema nu Jumatan di masjid, ngomong ngeyel dan lain sebagainya. Sehingga bukan solusi yang didapat, bukan rahmat yang didapat, melainkan menjadi sebuah petaka yang baru. Keur orang teriwe mikiran virus corona kumacarana sangkan eueuh. Kata mah disibukkan dengan ikhtilaf dengan perbedaan dengan sangka-sangka, dengan saling menyalahkan. Makanya satu hal yang harus kita yakini bahwa segala sesuatu yang terjadi terhadap orang yang beriman semuanya merupakan khairun, merupakan bentuk kebaikan. Sampai-sampai Rasul menyatakan ajaban di amril mu'minin. Rasul menyatakan sungguh menakjubkan urusan orang-orang yang beriman itu. Sungguh sangat menakjubkan perkara orang-orang yang beriman itu. Kenapa? Amaruhu kulluhu khairun. Karena setiap sesuatu yang terjadi kepada orang yang beriman, kulluhu khair, kabeh cenah hade. Semuanya akan menjadi kebaikan. In asobathu sarro, ketika orang yang beriman itu sarro, mendapat kelapangan, mendapat keberhasilan, keuntungan, kesuksesan, syakaro, dia akan bersyukur. Fakana khairan lahu, dan syukur itu kemudian menjadi baik bagi dia. Wa in asobathu darro, ketika ditimpa darro, kesulitan, kesusahan, kesempitan, sabaro, orang yang beriman itu akan bersabar. Fakana khairan lahu, dan itu pun menjadi kebaikan baginya. Jadi kerja lemah iman mereka menangkan tegenah anggar menguntungkan, mendapatkan sesuatu yang mengenakan, jelas sesuatu yang menguntungkan, termasuk mendapatkan sesuatu yang tidak menguntungkan secara materi, menang cilaka wae, menang musibah yang menyakitkan saja bagi orang beriman, khair, tetap menjadi kebaikan. Lamun untung syukur, lamun buntung bersabar. Selamat dia akan bersyukur, celaka dia akan bersabar. Itulah keadaan keadaan orang-orang yang beriman. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyatakan kaitan dengan musibah, kaitan dengan sesuatu yang tidak mengenakan, entah itu rasa sedih, rasa sakit, penyakit, kegalauan, gundah, kepanikan, dan lain sebagainya, itu semua tidak akan terjadi illa kufiro bihi min sayyi'atihi, kecuali bagi orang-orang yang beriman itu akan menjadi penghapus. Dengan kejadian itu semua dosa-dosa orang yang beriman akan dihapus. Sebagian dosa orang-orang yang beriman akan dihapus. Maka tadi disebutkan apapun yang terjadi bagi orang yang beriman sudah merupakan khair, menjadi sebuah kebaikan. Diberi keuntungan dia bersyukur, itu pun menjadi baik karena menjadi pahala dan bertambah lagi rasa nikmatnya. Diberikan ketidakenakan, ujian, cobaan, rasa sakit dan lain sebagainya, tetap bersabar, itu pun menjadi baik kata Rasul baginya. Kenapa? Karena dengan itu kufiro justru akan menghasilkan ampunan dari Allah Subhanahu wa Ta'ala. Selanjutnya, suatu iman rahimakumullah, kita yakin bahwa tidak ada sesuatu yang diciptakan oleh Allah
yang sia-sia. Wa ma khalaqnas samaa'a wal arda wa ma bainahuma batilan. Begitu saja. Allah telah menetapkan dan kami tidak menciptakan langit dan bumi dan apa yang ada di antara keduanya tanpa hikmah. Artinya Allah Subhanahu wa taala menciptakan segala sesuatunya itu tentu akan ada kebaikan, ada hikmah di balik itu. Kadang-kadang kenapa kita jadi sedih, jadi tidak nyaman, jadi berlarut dalam kedukaan karena kita lupa bahwa di balik itu semua Allah Subhanahu wa taala telah menyiapkan hikmahnya, faidah. Nah, makanya dalam hal ta'un ini sebetulnya kalau kita mau lebih jelas lagi mengetahui tentang perihal ta'un, tentang wabah, definisi wabah itu apa, sejarah wabah, cara menghadapi wabah seperti bagaimana, fikihnya seperti apa, dan faedahnya apa, itu nanti kita bisa buka sebuah kitab yang dikarang oleh Ibnu Hajar Al-Asqalani, Badrul Ma'un fi Fadlit Ta'un. Di situ dijelaskan. Di situ Ibnu Hajar Al-Asqalani menyatakan wa min fawaidu, di antara faidah-faidahnya, luar biasa. Wabah saja ada faidah. Virus corona COVID-19 yang ditakuti oleh banyak orang, ternyata bagi orang yang beriman, bagi orang yang mukmin itu akan ada faidah. Wa min fawaiduhu, kata Ibnu Hajar, di antara faidah-faidah yang terkandung di balik wabah itu, yang pertama taksirul amal. Taksirul amal itu memperpendek angan-angan. Taksirul amal, bukan amal ya, alif. Taksirul amal, memperpendek angan-angan. Taksirul amal kebalikan dari tulul amal. Tulul amal itulah orang. Tulul amal itu sikap atau sesuatu yang dilarang di dalam Islam. Kalau taksirul amal itu pendek angan-angan, namun tulul amal mah panjang angan-angan. Dan Rasul tidak menginginkan umatnya mempunyai sifat dan sikap tulul amal. Karena ketika orang sudah dihinggapi oleh penyakit tulul amal, panjang angan-angan, ini biasanya akan menjadi penyakit komplikasi. Penyakit namanya tulul amal, tapi dia akan akan menurunkan penyakit-penyakit yang lain. Di antaranya dia tidak akan taat, dia akan meninggalkan ketaatan, dia akan meninggalkan pertaubatan, dia akan lebih mencintai dunianya. Jadi ketika kita punya sifat tulul amal, panjang keinginan, banyak keinginan, panjang cita-cita, malah cenderung kalau tulul amal itu kepada angan-angan kosong. Awas, hati-hati. Karena di balik itu akan ada dampak yang lain. Dan tulul amal akan menjadikan orang tidak taat kepada Allah. Dari tulul amal akan menyebabkan orang menjadi tidak bertaubat kepada Allah. Dengan adanya tulul amal, orang akan lebih mencintai dan mendahulukan kepentingan kehidupan duniawiyahnya, dan dia lupa kepada kehidupan akhirat. Maka dengan adanya virus ini justru ada faidahnya taksirul amal,
Seharusnya bisa jadi di antara kita sudah mempunyai tulul amal. Bisa jadi di antara orang aya nu geus tulul amal. Terus ngarencana wah engke lebaran urang ieu nya. Lebaran urang piknik ka anu ke lebaran rek meuli itu rek meuli ieu. Ke tahun hareupa rek ieu urang mah rek nambahan motor, rek ganti motor jadi leuwih halus, tulul amal dia. Panjang cita-cita, panjang keinginannya. Sehingga kadang-kadang ngaji jadi horeana, udah tulul amal. Matak tadi penyakit tulul amal akan menghasilkan turunan yang lain, diantaranya dia tidak mau taat kepada Allah. Sekalipun dia taat, sekalipun dia beribadah seadanya, sholat berusuhan, sholat berunggusu, lupa pertaubatan, dia tidak merasa dirinya salah dengan tulul amal. Maka dengan adanya wabah inilah kemudian ada faidah menurut Ibnu Hajar di balik itu taksirul amal. Ada faidah yaitu memperpendek, mengurangi angan. Pan ayeuna mah urang geus teu mikiran lebaran piknik ka mana, geus teu mikiran meuli baju kudu ka mall nu mana. Ayeuna mah pan bisa mempunyai keluarga, bisa dahar, itu unggul geus cukup. Asal kita selamat dari terhindar dari virus corona, itu saja sudah cukup. Hilanglah tulul amal, datanglah taksirul amal. Itu faidah yang terkandung di dalam adanya tahun, adanya wabah. Yang kedua, kita persingkat saja. Yang kedua, di antara manfaat atau di antara faidah tahun, kata Ibnu Hajar, tahsinul a'mal, memperbaiki amal, memperbaiki perbuatan. Bisa jadi orang salieu teh poho berbuat amal saayana, sabisana, sahayeuna, sangasampeun. Tidak mustahil kita melaksanakan peribadahan hanya ingin lepas dari kewajiban saja. Sudah saatnya kita tahsinul amal. Allah menginginkan kita memperbaiki diri, memperbaiki amal, memperbaiki keimanan, memperbaiki ketakwaan dengan adanya virus. Lamun ku ayeuna virus corona orang tidak berbuat baik, dalam artian tidak berubah menjadi lebih baik, tidak memanfaatkan kesempatan ini untuk tahsinul amal, pertanyaannya perlu virus kumaha deui supaya sadar? Harus virus apa lagi yang harus dikirimkan oleh Allah untuk menyadarkan kita? Maka bagi kita sudah cukup, virus ini saja sudah cukup menyadarkan kita agar tahsinul amal, agar kita dapat memperbaiki amal perbuatan kita. Bisa jadi kamari mah salat talalangke, bisa jadi salat kamari mah teu khusyuk, bisa jadi kamari mah perbuatan baiknya seadanya, sabisana sakasampeurna, loba keneh nyieun kaloraka daripada nyieun kebaikan. Maka sudah saatnya dengan adanya virus ini tahsinul amal. Terlebih pada saat ini kita berbarengan dengan pelaksanaan ibadah saum yang kita tahu tujuan akhir dari ibadah saum adalah la'allakum tattaqun, agar menjadikan orang-orang yang beriman menjadi orang yang bertakwa, artinya menjadi orang yang lebih baik. Maka ini bisa disinambungkan. Pas pisan keur urang mah satu sisi urang keur dikeram ku corona, satu sisi urang keur digembleng ku Ramadan. Piraku engke mun beres corona jeung Ramadan geus beres teh jadi jelema nu hadis. Masa tidak bisa berbuat lebih baik? Inilah kesempatan tahsinul amal. Maka diharapkan ketika corona selesai, wabah sudah selesai, ibadah saum Ramadan pun selesai, diharapkan kita menjadi orang yang lebih ahsan, menjadi orang yang lebih baik lagi.
Kan tujuan. Faidah dari virus itu bisa tahsinul amal. Allah ingin kita duduk, Allah ingin kita bertafakur, Allah ingin kita bermuhasabah diri. Bulan puasa, temenan kemana-mana, sekolah gitu temenan, kuliah jadi temenan, gawe terbatas dan lain sebagainya. Gunakan waktu itu, yuk duduk di imam masing-masing, baca buku, baca Quran. Kira-kira baca Quran yang salah, itu buat yang salah. Sudah saatnya tahsin. Memperbaiki bacaan, memperbaiki amal dan lain sebagainya. Coba lamun virus ini kemungkinan kita lupa. Kita akan terus berada dalam tulul amal dan kita akan terus berada dalam amalia yang kurang benar, yang kurang baik. Tapi dengan adanya virus ini, tulul amal hilang, datanglah tahsinul amal, ya. Amal kita pun terkoreksi karena tahsinul amal. Selanjutnya, al-yaqdatu minal ghaflah. Ibnu Hajar al-Asqalani menyatakan di antara faidah virus atau taun itu adanya al-yaqdah minal ghaflah, membangkitkan dari kelalaian. Bisa jadi selama ini kita lupa, kita lalai membersihkan diri. Kita lupa dari bebersih, kita lupa dari menjaga kesehatan dan kebersihan. Maka dengan adanya wabah ini, kita teringat dan kita bangkit dari kelalaian. Biasanya melakukan malengan, kita ingat, akhirnya melakukan perintahnya, saling cuci tangan. Berarti sudah memperbaiki, membangkitkan seseorang dari kelalaian. Jika sebelum ada virus sholat lalai karena sibuk dengan pekerjaan, sibuk dengan kegiatan dan kesibukan yang lainnya, tapi dengan adanya virus ini, dengan adanya wabah ini, justru kita mempunyai waktu yang lebih luang, waktu yang lebih lapang, asa kacida, asa piraku. Setelah diberikan virus, setelah diberikan wabah, masih tetap lalai, padahal banyak waktu luang yang bisa kita manfaatkan untuk beribadah, untuk tahsinul amal, dan untuk membangkitkan kita dari sesuatu yang melalaikan. Awas, Allah Subhanahu wa Ta'ala mengingatkan bahwa salah satu penyebab orang masuk ke dalam neraka itu adalah ghafilun an ayatina ghafilun. Allah mengancam bagi orang-orang yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Allah menyatakan ulaika ma'wahum nar, bahwa orang-orang itu akan mengisi neraka. Nukumaha anu ayatina ghafilun, yang lalai terhadap ayat-ayat kami. Virus merupakan ayat-ayat Allah. Virus merupakan salah satu bukti atau salah satu ayat-ayat Allah, ayat kaumnya. Virus menjadi salah satu bukti kekuasaan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah ingin menunjukkan kekuasaannya, bahwa tidak ada satu orang pun makhluk, tidak satu orang pun negeri yang mampu memerangi Allah Subhanahu wa Ta'ala. Bere virus itu kata pokok panon, kabeh negara, semua negara takut. Termasuk negara adidaya, negara yang punya nuklir, negara yang buka senjata yang modern pun takut dengan Betul-betulah bagi kita di antara faidahnya membangkitkan kita dari al-ghaflah. Terakhir ikhwati iman rahimakumullah, faidah dari adanya wabah atau virus itu at-tazawwadu lirrihlah. Kita bisa mempersiapkan perbekalan untuk sebuah perjalanan. Arihlah, perjalanan mana? Bisa jadi perjalanan minal ardi ilal ardi, dari satu tempat ke tempat yang lain di dunia, atau bisa jadi kita lebih
prepare, lebih mempersiapkan persiapan perbekalan kita untuk menuju perjalanan yang lebih lanjut, yaitu akhirat, yang sering dilupakan oleh manusia. Tersehat kadang-kadang orang pohon lupa tidak menyiapkan bekal sama sekali. Maka dengan adanya virus ini, Allah Subhanahu wa Ta'ala ingin jika manusia bersiap-siap, prepare, menyiapkan perbekalan untuk menyiapkan kehidupan yang akan datang. Ya ayyuhalladzina amanu taqullaha wa tanzur nafsum ma qaddamat. Itu perintah Allah gitu. Allah memerintahkan kita untuk bertakwa dan Allah memerintahkan kita untuk memperhatikan apa yang telah kita perbuat, atau apa yang akan kita perbuat, atau apa yang telah kita lakukan untuk hari esok lain ayeuna. Maka di antara faidah wabah kita at-tazawwud lirrihmah. Urang bekalan, persiapan perbekalan menuju akhirat. Ditingkatkan lagi kuantitas dan kualitas peribadahan. Demikian ikhwatu iman rahimakumullah, dari uraian yang tadi di awal tadi sampaikan mengenai bentuk ujian, di mana wabah merupakan salah satu ujian atau musibah yang harus diyakini oleh kita sekalian. Tidak ada seorang pun yang terkena atau tidak terkena melainkan atas izin Allah. Yang kedua pesannya adalah agar senantiasa kita bersabar. Bersabar dalam artian bergerak. Dan sabar malah cicing, sabar mah gerak, berikhtiar. Ikhtiar langit dan ikhtiar bumi. Dan tentu yang terakhir baru saya sampaikan, dari sekian banyak penyakit, dari sekian banyak wabah, termasuk wabah virus corona, ternyata di balik itu ada sesuatu yang bisa dimanfaatkan, ada faidah yang bisa menjadikan kita menjadi lebih baik lagi. Makanya ya waktu iman rahimakumullah, kesimpulan dari itu semua, ingat bahwa manusia terbaik menurut Allah dan Rasulnya bukan orang yang hidupnya lama, bukan orang yang panjang usianya, tapi mantola umruhu wa hasuna amalu. Orang yang baik itu orang yang sempurna menurut Allah dan Rasulnya adalah orang yang panjang umurnya dan baik amalnya. Demikian yang dapat disampaikan. Semoga ada manfaatnya. Semoga sedikit memberikan pencerahan dan lebih menenangkan diri kita agar tidak terlalu panik dan tidak terlalu takut. Ingat, ini semua takdir Allah, ketetapan Allah yang hanya Allah lah yang bisa menghilangkannya. Mari kita sama-sama berdoa semoga Allah senantiasa memberikan perlindungan kepada kita, memberikan keselamatan kepada kita, melindungi kita sekalian dan segera mencabut wabah, menghilangkan wabah khususnya di bumi Indonesia. Aku qouli hadza wa astaghfirullah li wa lakum. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.